Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Windy Tetraningsi, NPM S1D 019009. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai interpretasi hasil analisis regresi linier dengan metode OLS atau Ordinary Least Square. Jadi langsung saja kita ke videonya. Baiklah, jadi di sini untuk instruksi maupun hasil Shazam yang digunakan dengan metode OLS sudah saya pindahkan ke dalam Microsoft Word. Jadi ini instruksinya dan yang ini adalah hasil outputnya. Jadi di sini sudah terlihat nilai R-square-nya, terus nilai UJF, serta nilai estimate koefisien baik untuk variabel modal usaha, variabel harga jual, variabel pengalaman maupun konstanta, beserta standar error dan nilai T rasionya. Untuk hasil output ini akan kita sajikan dalam bentuk tabel saji maupun dalam bentuk persamaan. Baiklah, jadi di sini kita akan memasukkan nilai koefisien untuk masing-masing variabel tersebut ke dalam persamaan di bawah ini. Jadi persamaannya YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1t ditambah beta 2x2t ditambah beta 3x3t ditambah ET. Jadi YT sama dengan 2044,2 min 2,3288x1t min 35,814x2t min 82,820x3t plus ET atau error term. Tidak lupa pula kita meletakkan standar error untuk masing-masing variabel independen tersebut. Untuk standar error konstanta itu sebesar 327,3, standar error modal usaha itu sebesar 1,005, untuk standar error harga jual sebesar 61,59, dan standar error untuk pengalaman itu sebesar 42,55. Jadi persamaannya sudah selesai kita susun. Kita lanjutkan dengan memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam tabel saji. Jadi di sini saya sudah menyiapkan tabel sajinya, di mana untuk kolom pertama ini berisi nama variabel. Jadi pada kolom nama variabel ini hanya terdapat variabel independen saja. Sedangkan kolom satunya yaitu kolom koefisien. Untuk variabel konstanta itu mempunyai koefisien sebesar 2044,2 dengan standar error 327,3. Untuk variabel modal usaha atau X1T itu mempunyai koefisien sebesar min 2,3288 dengan standar error 1,005. Untuk harga jual atau X2T itu mempunyai koefisien sebesar min 35,814 dengan standar error 61,59. Dan yang terakhir variabel pengalaman atau X3T yaitu mempunyai koefisien sebesar min 82,820 dengan standar error 42,55. Untuk nilai R-square-nya sendiri itu sebesar 0,6331. Untuk nilai F hitung itu sebesar 14,952. Jadi nilai-nilai koefisien ini didapatkan dari sini. Jadi sudah saya pisahkan warna-warnanya. Jadi bisa langsung untuk dipindahkan ke dalam tabel saji. Untuk nilai R-square itu sendiri sebesar 0,6331, yang berarti nilai R-square ini sebagai indikator ketepatan model.
untuk mengetahui seberapa tepat model yang kita gunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel terikat dan variabel bebasnya. Jadi R² yang kita dapatkan sebesar 0,6331 dapat menjelaskan variabel independen dan variabel dependennya sebesar 63,31% dan sebesar 36,69% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Makanya dalam persamaan itu kita selalu menggunakan ET atau error term. Baik, kita langsung saja untuk melakukan uji F. Jadi nilai F hitungnya sudah didapatkan sebesar 14,952. Jadi kita akan melakukan uji F untuk mengetahui bagaimana pengaruh keseluruhan variabel independen yang kita gunakan terhadap variabel dependennya. Jadi kita akan mengetahui bagaimana pengaruh modal usaha, harga jual, dan pengalaman terhadap pendapatan pedagang nira melalui uji F. Jadi di sini kita perlu untuk mencari nilai F tabel 5%-nya terlebih dahulu. Baiklah, jadi di sini kita sudah berada pada tabel uji F distribution critical values of F 5% significant level. Jadi di sini terdapat logo V1 dan V2. Untuk logo V1 ini yaitu sebagai DF pembilang bisa kita dapatkan dengan cara mengurangkan variabel independen yang kita gunakan dengan 1. Jadi dikarenakan kita menggunakan 3 variabel independen, jadi kita mengurangkan 3 dengan 1, jadi didapatkan angka 2. Kita tandai dulu untuk angka 2 seperti ini. Kita beralih ke V2 yaitu DF penyebut, bisa kita dapatkan dengan cara mengurangkan nilai N dengan jumlah variabel independen. Jadi nilai N yang kita gunakan yaitu 30, kita kurangkan dengan jumlah variabel independen 3, jadi 30 dikurang 3, maka kita dapatkan angka 27. Jadi di sini kita dapatkan nilai F tabelnya yaitu sebesar 3,35. Jadi langsung saja kita pindahkan ke dalam tabel saji. Oke. Jadi di sini bisa kita langsung lakukan uji F, di mana nilai F hitung yang kita dapatkan itu lebih besar daripada nilai F tabel 5%. Jadi kita tuliskan di sini nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa tolak H0 dan terima H1. Jadi di sini dapat diartikan bahwa variabel modal usaha, variabel harga jual, dan variabel pengalaman secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel pendapatan pedagang nira. Baiklah, setelah kita selesai melakukan uji F, kita lanjutkan untuk melakukan uji T. Jadi uji T di sini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen yang kita gunakan terhadap variabel dependennya. Misal untuk variabel X1 bagaimana pengaruhnya terhadap variabel pendapatan. Jadi di sini
nilai T hitungnya untuk masing-masing variabel. Untuk variabel modal usaha, nilai T hitungnya sebesar min 2,316. Untuk variabel harga jual, nilai T hitungnya sebesar min 0,5815. Dan untuk variabel pengalaman, itu nilai T hitungnya sebesar min 1,946. Jadi di sini kita juga perlu untuk mencari nilai T tabel 5%. Jadi langsung saja kita ke tabel uji T. Baiklah, jadi seperti uji T pada sebelumnya, kita menggunakan total test dengan signifikan level 5%. Jadi untuk nilai DF-nya kita dapatkan dengan cara mengurangkan nilai N dikurang K dikurang 1. Jadi dikarenakan jumlah observasi kita 30 dan jumlah variabel independen yang kita gunakan ada 3, jadi nilai DF-nya 30 dikurang 1. Jadi nilai DF-nya 30 dikurang 3 dikurang 1 didapatkan nilai 26. Jadi untuk nilai T tabelnya kita dapatkan 2,056. Jadi langsung saja kita pindahkan ke dalam tabel saji. Langsung saja kita pindahkan ke dalam tabel saji. Untuk nilai T tabel 5%-nya 2,056. Jadi kita bisa langsung melakukan uji T untuk masing-masing variabel. Untuk variabel modal usaha, nilai T hitungnya min 2,316 yang berarti lebih kecil daripada nilai T tabel 5% sebesar 2,056. Untuk variabel harga jual, ini nilai T hitungnya sebesar min 0,5815 yang berarti lebih kecil daripada nilai T tabel 5% sebesar 2,056. Dan juga untuk variabel pengalaman mempunyai nilai T hitung sebesar min 1,946 yang juga lebih kecil dari nilai T tabel 5% sebesar 2,056. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai T hitung itu lebih kecil daripada nilai T tabel, yang berarti terima H0 dan tolak A1. Jadi dapat diartikan bahwa untuk masing-masing variabel, baik modal usaha, variabel harga jual, dan variabel pengalaman, itu masing-masing tidak berpengaruh terhadap pendapatan pedagang nira. Baiklah, jadi di sini untuk variabel yang pertama yaitu variabel modal usaha, dari hasil uji T yang telah dilakukan diketahui bahwa nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel, sehingga variabel modal usaha tidak berpengaruh terhadap pendapatan pedagang nira. Maka dapat disimpulkan, jika pedagang nira melakukan penambahan modal usaha sebesar Rp1, maka jumlah pendapatan pedagang nira itu tetap atau konstan, yang berarti tidak mengalami penambahan maupun pengurangan pendapatan. Baik, kita lanjutkan untuk variabel harga jual. Dari hasil uji T yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel, sehingga variabel harga jual tidak berpengaruh terhadap pendapatan pedagang nira. Maka dapat disimpulkan, jika pedagang nira melakukan penambahan harga jual sebesar Rp1, maka jumlah pendapatan pedagang nira itu tetap atau konstan, yang berarti tidak mengalami penambahan maupun pengurangan pendapatan.
untuk variabel yang ketiga, yaitu variabel pengalaman, dari hasil uji T yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel, sehingga variabel pengalaman tidak berpengaruh terhadap pendapatan pedagang nira. Maka dapat disimpulkan, jika pedagang nira melakukan penambahan pengalaman selama 1 tahun, maka jumlah pendapatan pedagang nira itu tetap atau konstan, yang berarti tidak mengalami penambahan maupun pengurangan pendapatan. Jadi di sini kita sudah selesai untuk melakukan interpretasi hasil analisis regresi linier dengan metode OLS. Baiklah, sepertinya hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai interpretasi hasil analisis regresi linier dengan metode OLS atau Ordinary Least Square. Sebelumnya, saya mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya juga mohon ampun. Semoga bagi yang menonton video ini bisa mendapatkan hal yang bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.